Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai game dengan konsep mengumpulkan koin yang di sini saya ganti dengan potion yang ini sebanyak mungkin, dan apabila telah terkumpul dan telah mencapai titik akhir maka akan menampilkan screen level complete. Oleh karena itu mari kita coba dulu untuk play gamenya. Di sini apabila kita mengambil atau berhasil mendapatkan potion ini, skor akan bertambah seperti yang di sudut kiri atas sesuai dengan coin value yang telah ditetapkan sesuai dengan elemen-elemennya. Nah, apabila kita sudah mencapai titik akhir dari game ini, maka akan keluar screen congratulations level complete. Maka di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sisi sistematika pembuatan game ini terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu saya mengatur backgroundnya terlebih dahulu, yang dimana untuk backgroundnya itu saya menggunakan ini beberapa aset yang telah saya download di Unity Store, lalu saya susun sedemikian rupa agar menjadi komponen-komponen yang baik. Lalu setelah itu saya menambahkan grid yang berupa tile map untuk menyusun tile map yang sudah ada seperti ini. Ataupun tile map yang udah diatur. Untuk pohon itu sama untuk background belakangnya. Lalu setelah kita menyusun semuanya, kita akan mengatur tile map dari tiap-tiap tile palette yang sudah kita terapkan di dalam game ini. Di sini saya menggunakan banyak sekali box collider agar player atau komponen dan elemen-elemen itu tidak jatuh pada saat di play. Ini saya sudah mengatur beberapa box collider dan tidak lupa menambahkan digit body pada tile map ini. Lalu untuk playernya sendiri itu saya mengatur yang namanya rigid body juga dan box collider serta menambahkan script pada player ini agar dianya bergerak. Juga ditambahkan animation. Di sini animation yang udah ditambahkan itu ada idle, jump, run, dan selanjutnya setelah animation ini ditambahkan kita akan pindah ke animator yang dimana di sini seperti langkah-langkah player tersebut, seperti misalnya itu pada saat kita posisi diam yang pertama dilakukan yaitu adalah idle. Lalu pada saat kita memencet atau menekan beberapa tombol, maka ia akan berfungsi sesuai dengan tombol yang telah kita tekan. Lalu di sini ada komponen penting lainnya yaitu adalah koin. Jadi selain player, di sini juga kita harus menambahkan yang namanya koin atau yang di sini saya ganti menggunakan potion. Nah, untuk koin ini sendiri itu saya input satu persatu. Jadi tiap-tiap elemen ini itu sudah saya input di sini satu persatu sampai pada akhirnya seperti ini. Nah, untuk tiap-tiap elemen atau elemen dari potion itu sendiri itu di tiap-tiapnya sudah ditambahkan yang namanya script, box collider, dan juga ya itu sih. Jadi di sini ada box collider dan script dari koin itu sendiri. Nah, box collidernya jangan lupa ditambahin is triggernya. Lalu selanjutnya di sini juga saya menambahkan kanvas yang berisikan teks. Teks ini kita lihat terlebih dahulu. Apabila kita tekan ini adalah end screen. Jadi di sini ada panel yang ini, ada teks level complete dan lain-lainnya. Lalu di sini ada, kita coba. Nah, untuk skor itu saya menggunakan dari TMP juga, yang dimana apabila kita mendapatkan potion tadi maka jumlah potionnya akan bertambah. Lalu kita menambahkan image yang berasal dari aset yang telah kita dapatkan. Di sini ada score manager. Score manager ini berisikan script yang ini script yang berisikan penambahan koin. Jadi apabila kita mendapatkan potion yang telah kita dapatkan, maka
pada TMP ini akan bertambah. Sedikit tambahan, di sini saya sudah menggunakan yang namanya main kamera. Nah, untuk main kameranya sendiri itu saya atur di dalam player sehingga main kameranya dapat mengikuti pergerakan player. Karena apabila main kamera ditaruh di luar, maka dia tidak akan mengikuti pergerakan player itu sendiri. Baiklah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai sistematika pembuatannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah dibuat. Nah, untuk codingan yang telah dibuat sendiri itu ada di folder script. Ada beberapa script yang dibuat untuk game ini. Yang pertama itu yang paling inti adalah codingan untuk playernya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita buka. Nah, untuk playernya itu sendiri di sini untuk script playernya itu terdapat beberapa pergerakan. Yang pertama ada jump, ada move, ada yang idle dan ada yang kanan kiri. Di sini kita mengatur animator yang telah kita taruh tadi di sini. Untuk animator yang telah kita atur bagaimana pergerakan dan urutan-urutan pergerakan dari player. Lalu kita akan bergerak ke sini untuk private point start anim sama dengan get command animator. Jadi untuk gerakan pertama atau gerakan awal dari player itu kita lihat dari animator. Sedangkan di animator tadi untuk entry yang pertama adalah dia idle. Oleh karena itu tadi player untuk gerakan awalnya adalah idle atau diam. Lalu untuk update ini pada saat player mulai bergerak itu kalau kita menginputkan tombol ke kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Dan apabila kita input tombol ke kanan, maka player juga akan bergerak ke kanan. Seperti halnya dengan tombol space itu berguna untuk tombol jump. Sedangkan kalau kita menggunakan key up, maka dia akan idle. Selanjutnya kita masuk ke bagian apabila player melakukan loncat dan pergerakannya 0, maka player tersebut akan diam karena pergerakannya bernilai 0. Oleh karena itu player tidak bergerak atau loncat. Lalu pada saat kondisi player ketika menyentuh tanah, kita akan set seluruh gerakan, ada jump, run, dan idle. Dan pada saat ini kita akan set terlebih dahulu player melakukan jump, sehingga apabila kita trigger atau menekan tombol space, maka player akan melakukan jump. Nah, ini seperti yang kita lihat bahwa pada jump itu set trigger untuk jump. Selanjutnya untuk move right itu adalah pergerakan ke kanan dengan tingkat pergerakan adalah 1, lalu untuk yang ke kiri itu adalah 2. Sedangkan lalu ini untuk pergerakan dari playernya itu sendiri pada saat dianya bergerak berlari, ini adalah untuk kecepatan berlarinya. Lalu pada saat vector tree-nya bagaimana letak-letaknya dan pergerakannya. Lalu saat dia melompat, maka bagaimana kecepatan dari lompat itu sendiri ditentukan pada saat kita menuliskan game objeknya. Nah, di sini untuk lompatnya itu sendiri kita atur kecepatannya menjadi 300. Di sini adalah bagaimana kita mengatur kecepatan atau tinggi lompatan dari player itu sendiri. Lalu di sini kita tidak memerlukan data score ini karena kita sudah membuat script baru yang menunjukkan data score, jadi ini bisa kita hapus. Lalu untuk private void on trigger enter 2D itu mendefinisikan pengambilan potion tadi atau koin yang telah kita atur tadi. Di sini kita atur di sini kan on trigger, berarti untuk collidernya itu harus diletakkan atau di set agar dianya trigger. Dan contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau dia on trigger enter 2D berarti pada saat di elemen-elemennya itu juga harus di set agar dia trigger.
Lalu selanjutnya, di sini adalah pendefinisian apabila player menyentuh elemen yang bertekan koin, maka potion tersebut akan dihilangkan. Destroy collision game object. Dihilangkan dan skornya akan bertambah. Tapi untuk skor, kita akan menuliskan ulang kode-kodenya di script yang lain. Lalu untuk void idle itu kondisi ketika player sedang diam, sehingga di sini ID move-nya adalah 0. Kita definisikan reset trigger, dan di sini set trigger, maka player tersebut akan diam dengan pergerakan 0. Nah, untuk dead itu karena saya tidak menggunakan dead itu sendiri, alias saya tidak membuat enemy yang membuat player mati, maka tidak perlu digunakan. Itu hanya opsional saja. Lalu selanjutnya kita akan bergerak ke coding atau script lain. Untuk script selanjutnya itu adalah script untuk penambahan koin atau koin yang di sini tadi. Di sini apabila ada komponen yang bertekan player atau player itu sendiri akan mengubah jumlah atau value dari koin itu sendiri. Di sini kita atur koin value-nya 2. Terus kita tambah lagi di sini apabila kita nambahkan lagi. Jadi sesuai dengan berapa yang kita tambahkan. Kadang-kadang kalau kita mau di sini kita tambahkan 2, mau kita tambahkan berapa itu bisa sesuai dengan yang kita atur. Di sini saya tambahkan 2, tapi pada beberapa elemen itu saya tambahkan 2 di sini dan beberapa elemen lagi saya tambahkan 5. Sesuai dengan elemen yang telah kita tentukan. Misal seperti harta karun ini, saya ingin tambahkan value-nya lebih besar. Berarti kalau di situ 2, di sini saya bisa tambahkan misalnya 10 atau berapa sesuai dengan keinginan. Lalu di sini seperti yang kita tahu, seluruh komponen-komponen yang berhubungan dengan koin itu kita tambahkan, kita set agar dianya di set is trigger. Karena kalau tidak seperti iniin, dianya bakal tidak tertambah dan malah menjadi tidak bisa bergerak player itu sendiri. Lalu setelah itu kita akan berpindah ke script lainnya. Nah, untuk script lainnya itu kita akan melihat script dari score manager. Nah, untuk script score manager ini adalah yang berhubungan langsung dengan teks yang telah kita inputkan di sini. Jadi bagaimana agar koin yang telah dihitung itu dimasukkan agar di sininya berubah. Ini kan 0. Nah, bagaimana agar pada saat koinnya hilang, koinnya itu bertambah di sini jumlah skornya. Di sini kita atur di score manager. Untuk score manager seperti yang kita lihat di sini, kita mendefinisikannya dulu. Jadi change score. Di sini score plus sama dengan coin value. Sedangkan coin value tadi sudah kita tambahkan di script sebelumnya. Jadi skornya itu selalu bertambah pada saat di coin value-nya. Jadi untuk setiap elemen-elemen potion atau koin yang kita ambil itu akan bertambah di sini di tulisan ini tadi. Seperti yang kita lihat di sini X plus score to string. Jadi setelah X, nah di sini itu akan mendefinisikan atau mengkalkulasikan jumlah skor yang telah dihitung sebelumnya. Skor to string tadi sama dengan value koin tadi yang telah kita hitung di script coin value-nya. Nah, selanjutnya ada script end yang dimana itu menunjukkan end screen dari game ini apabila game ini player atau game ini sudah mencapai titik terakhir atau titik akhir dari game itu sendiri. Seperti yang kita lihat ini. Nah, pada end screen ini kita akan menggunakan game object yang baru yang bernamakan end, yang dimana end ini kita tambahkan end scriptnya, lalu untuk game objectnya kita tambahkan yang ini. Nah, yang ini. Tapi pada saat sebelum game di play, kita akan menonaktifkan dulu end screen-nya supaya dia tidak terplay dari awal permainan.
Lalu setelah kita tambahkan objeknya, kita set box collider-nya, di mana box collider yang kita set adalah di akhir dari permainan ini, alias di akhir. Karena itu di scriptnya tadi kita menggunakan private void on trigger enter 2D. Nah, selanjutnya dari sini tadi untuk end screen-nya itu boleh dibesarkan ya. Coba kita aktifin dulu, karena pada saat maximize on play dia menjadi besar lagi. Jadi boleh lah kalau misal mau dibesarin lagi. Nih, jangan lupa ini untuk end screen-nya kita inactive dulu. Lalu setelah udah, kita pindah ke scriptnya. Nah, untuk script dari end screen ini, jadi pada saat ada game object yang memiliki tag player atau player itu sendiri, maka end screen itu akan diaktifkan. Nah, dan tak lupa end screen ini diaktifkan pada saat player udah mencapai titik terakhir dari game ini tersebut yang telah diatur dengan box collider dan di-trigger oleh box collider itu sendiri. Lalu oleh karena itu, makanya kalau misal kita lihat player ini, kita harus beli tag player agar pada saat di script itu bisa kita tertuju dan kita kerucutkan di mana yang harus dikenai oleh script. Nah, jadi coba kita lihat lagi sekali lagi apakah adanya muncul setelah kita tadi. Coba tidak usah banyak ya koinnya, potionnya. Nah, ini sudah hampir menuju titik akhir. Nah, pada saat kita sudah mencapai titik akhir dari game atau yang terakhir, keluarlah tulisan congratulations level complete dan game sudah berakhir. Jadi tujuan dari game itu sendiri, untuk game ini sendiri hanyalah mengumpulkan game itu sendiri tanpa mengumpulkan koin sebanyak mungkin tanpa menggunakan enemy. Mungkin cukup sekian demo permainan dan demo codingan serta sistematika dari game yang saya buat. Mari kita play gamenya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.